Masa intens investigasi. Sidang putusan dari gugatan cerai Ari Wibowo terhadap Inge Anugrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin sudah digelar. Dari hasil putusan majelis hakim, perkawinan Ari dan Inge dinyatakan sudah resmi bercerai. Selain putusan cerai Ari dan Inge yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui Ari juga memenangkan hak asuh anak. Tak ayal, kini anak-anak juga ikut tinggal bersama Ari Wibowo di rumah barunya di Kemang, Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa nasib dari Inge untuk anak-anaknya? Apakah Ari Wibowo tidak membatasi kedua anak-anaknya bila ingin bertemu dengan ibundanya? Dan benarkah Inge kini lebih fokus melakoni pekerjaan barunya dibanding mengurus anak-anak? Di tengah proses perceraian yang kala itu masih berjalan, lantas seperti apa isi perjanjian pranikah Ari Wibowo dan Inge Anugrah yang sempat mengejutkan dan mencuri perhatian publik lantaran perjanjian pranikah tersebut tidak menyatakan adanya harta bersama antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Dan benarkah ada penyesalan Inge Anugrah yang tak miliki harta gonogini karena adanya perjanjian pranikah? Dan bagaimana pula meski sempat digugat cerai dan akhirnya resmi bercerai dengan Ari Wibowo, Inge yang justru merasa lebih tenang pasca dapatkan pekerjaan mentereng, penghasilan tetap, hingga tempat tinggal yang mewah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai menggugat cerai Inge Anugrah sejak 3 April 2023 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akhirnya, pertanggal 1 September 2023 kemarin, Ari Wibowo pun resmi bercerai dengan Inge Anugrah, wanita yang dinikahinya selama 17 tahun itu, usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan perceraiannya itu. Ditemui oleh para awak media, Ari Wibowo pun buka suara atas berakhirnya rumah tangganya dengan Inge Anugrah. Tak hanya itu, rasa syukur dan bahagia pun seolah tak terbendung atas kemenangan dirinya soal hak asuh anak yang jatuh kepada dirinya. Melalui e-court, kita sudah mendapatkan amar putusan dari majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan perceraian antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Nah, di dalam amar putusan itu juga menyebutkan bahwa gugatan dari penggugat dari pihak kami dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi ada kurang lebih ada 3 poin ya, itu tadi yang pertama. Dari awal tidak pernah membatasi, sampai kapanpun tidak akan membatasi. Anak-anak saya itu bukan anak kecil lagi, mereka udah SMA kelas 1 dan SMP kelas 3. Jadi seandainya saya mau jahat sekalipun mau membatasi, nggak mungkin gitu. Dia bisa naik taksi ketemu kapan aja dia mau, dan memang saya tidak mau membatasi juga gitu. Jadi bagaimanapun juga itu tetap ibu dari anak-anak saya, sampai kapanpun mereka tetap bebas bertemu kapanpun mereka mau. Tentunya berterima kasih karena berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, saksi mata, akhirnya permintaan dari pihak kita tuh semua dikabulkan. Ya saya tentunya senanglah dengan keputusan pengadilan. Anak-anak sudah tahu ya, dan dari awal juga mereka mendoakan supaya hasilnya seperti ini gitu. Bagi saya sebetulnya hak asuh anak itu tidak akan membedakan apa-apa, karena memang anak-anak maunya ikut saya juga yang akan take care anak-anak. Istri saya pun
Inge pernah ngomong bahwa dia tidak bisa take care anak-anak karena dia harus fokus terhadap karir barunya, dan saya hargai itu. Saya doakan yang terbaik untuk Inge, semoga di karir barunya dia bisa bahagia. Lalu bagaimana dengan sikap Ari Wibowo atas pernyataannya beberapa waktu lalu terkait adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka? Lantas benarkah adanya tudingan orang ketiga yang dijadikan sebagai dasar tuntutan awal perceraian yang diajukan oleh Ari Wibowo kepada Inge terbukti kebenarannya? Dan bagaimana Ari Wibowo menjelaskan hal tersebut? Hingga gugatan cerainya dengan Inge Anugrah juga pada akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim. Pertimbangan makanya hak asuh anak dijatuhkan kepada Mas Ari dan gugatan kita itu dikabulkan seluruhnya, tentu rumusnya kan pasti karena pengujian fakta di persidangan. Artinya yang kita sampaikan, apa yang kita dalilkan, ya berarti terbukti ya. Makanya hakim mengabulkan seluruhnya. Dan sebagainya. Jadi pada dasarnya sebetulnya dari awal perceraian ini sudah dibicarakan secara matang sebelum media tahu, sebelum pers diberitahu, itu sudah dibicarakan secara matang baik oleh saya, Inge, anak-anak, keluarga dari Inge. Jadi sebetulnya dari awal sudah dibicarakan secara matang, anak-anak pun sudah tahu, keluarga Inge pun sudah tahu, dan ya bahkan memang sudah mengakui. Soal kasus, soal inti daripada permasalahan ini saya nggak mau cerita, toh di media udah banyak sekali, udah terlalu banyak cerita. Saya juga tidak mau menjelekkan siapa-siapa, hanya ingin melanjutkan kehidupan saya, karir saya, dan fokus ke karir dan anak-anak aja. Itu biar pengadilannya memutuskan ya. Memang sama semuanya. Iya. Emang sering berbicara atau buat teman baru atau sama sekali? Udah. Tapi kaget nggak sih maksudnya gimana ketika mendengar kabar ini Kak? Apa hanya adalah teman baik gitu. Saksi kita melihat langsung apa yang terjadi antara orang ketiga dengan Pak Ari sendiri di klub malam di domain di Senayan City dulu. Sebelum pandemi masih ada. Sekarang klub malamnya udah tutup. Jadi memang saksi kita menyatakan bahwa dia melihat langsung bahwa hubungan Pak Ari dengan pihak ketiga itu sebenarnya cukup intens. Saya bilang ke Inge, kamu perlu bantuan nggak? Saya akan jadi saksi kamu karena saya menyaksikan ini dari 2018 gitu. Ya, adanya dugaan isu pihak ketiga alias perselingkuhan memang sempat menjadi topik panas yang mewarnai perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Bahkan keluarnya Inge dari rumah Ari Wibowo dan memilih untuk pindah ke kos-kosan dan akhirnya kini tinggal di apartemen juga sempat menjadi perbincangan hangat publik. Mengingat mereka sebelumnya dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan adem ayem, jauh dari berita miring. Dan setelah berkecamuk dengan perseteruan hebat, hingga perceraian pun menjadi ujung dari rumah tangga mereka, akhirnya Ari Wibowo yang menggugat cerai Inge pun mendapatkan hasil dari sidang perceraiannya, di mana kini Ari Wibowo dan Inge Anugrah resmi berpisah setelah majelis hakim mengetok palu dan menetapkan jika kemarin adalah hari terakhir Ari Wibowo dan Inge menjadi suami istri dan berakhirnya pula rumah tangga yang sebelumnya telah mereka bina selama 17 tahun itu. Betul, pada hari ini tadi sudah diputus dan putusannya sudah di-upload di sistem e-court. Jadi dengan sudah di-uploadnya putusan di e-court itu sama dengan dibacakan di persidangan. Jadi para pihak tidak perlu hadir. Mengabulkan gugatan dari penggugat, dalam hal ini Ari Wibowo, dengan dikabulkan seluruhnya. Poin pertama adalah bahwa perkara perceraian, bahwa pernikahan di antara mereka
perkawinan di antara mereka dinyatakan cerai. Dalam kesempatan ini, kuasa hukum Ari Wibowo juga membenarkan bahwa hakim sudah mengabulkan tuntutan yang Ari Wibowo ajukan sebagai penggugat. Di mana tuntutan dari Ari Wibowo yaitu hak asuh anak hasil dari perkawinan Ari Wibowo dan Inge Anugrah berhasil dimenangkan oleh pihak Ari Wibowo. Pihak Inge juga masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya kapanpun, asal tetap dikomunikasikan dengan pihak Ari Wibowo. Hak asuh anak hasil perkawinan mereka itu diberikan kepada penggugat. Namun pihak tergugat Inge Anugrah tetap diberikan katakanlah kesempatan untuk bertemu dengan anaknya kapanpun, tentu dengan komunikasi dengan pihak penggugat. Tidak ada mau ketemu kapanpun bisa, mau ketemu Inge, mau ketemu anak-anak silahkan, anak-anak mau ketemu Inge kapanpun, tidak pernah ada larangan apapun. Saya tinggal di Kemang dengan anak-anak saya, dengan Kenzo Marco. Inge tinggal di sebuah apartemen di Pondok Indah. Oh, udah pasti dong, udah pasti akan lebih capek, iya. Pasti lebih menyita waktu, tapi menyita waktu itu kan untuk hal yang positif. Dan itu kan juga membuat semakin dekat dengan anak gitu. Kalau tadinya mungkin saya bisa lebih fokus ke kerjaan atau apa, karena saya tahu ada Inge di rumah yang jaga anak ya. Sekarang mungkin ya saya juga harus lebih spend time di rumah juga gitu. Ari Wibowo dan Inge Anugrah sudah resmi bercerai. Lalu seperti apa sikap Inge Anugrah yang tak miliki harta gonogini karena adanya perjanjian pranikah? Benarkah ada penyesalan atas terkait perjanjian pranikah tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya di tengah proses perceraian yang kala itu masih berjalan, isi perjanjian pranikah Ari Wibowo dan Inge Anugrah secara mengejutkan mencuri perhatian publik. Lantaran perjanjian pranikah tersebut tidak menyatakan adanya harta bersama antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Seolah menampik tudingan dirinya orang yang pelit, Ari Wibowo pun lantas memberikan alasan mengapa dirinya membuat surat perjanjian pranikah dengan Inge, sekaligus menjawab isu terkait jika orang tua Inge merupakan orang yang cukup kaya, tajir melintir. Ya, perihal Inge yang tak bekerja saat menikah, Ari Wibowo pun merespon bahwa selama ini pilihan untuk tidak bekerja adalah pilihan Inge sendiri dan tak ada larangan dari dirinya. Karena pada dasarnya, harta yang dihasilkan dari masing-masing pihak selama pernikahan adalah milik masing-masing pihak. Jadi tak ada hitungan harta bersama. Tidak ada, karena dari petitum yang diajukan oleh Ari Wibowo tidak ada hal-hal yang menyangkut soal harta bersama, itu tidak ada. Rumah itu sudah memang dari sebelum nikah sudah saya bangun. Jadi memang itu bukan hak bersama, dan kalau memang sudah cerai, terus apa masih etis enggak kalau masih tinggal serumah? Kan nggak mungkin, namanya udah cerai kok. Cerai kan artinya udah bukan suami istri, udah bukan pasangan aku. Masa masih tinggal serumah, kan nggak masuk akal. Kalau namanya perjanjian pranikah itu artinya apa yang atas nama saya milik saya, apa yang atas nama Inge milik Inge. Nah, artinya perjanjian pranikah itu saya bikin untuk protek dia juga gitu, iya kan? Kalau sampai nanti dia punya warisan, itu juga saya nggak berhak atas warisannya dari keluarganya Inge
gitu. Jadi jangan dibilang, oh Ari pelit ya, bikin perjanjian pranikah, emang udah perhitungan. Ya enggak lah, orang yang kaya dia kok, bukan aku. Emang nggak ada ya nggak ada aja, udah kagak minta juga. Ari Wibowo turut senang karir Inge kini meningkat karena menurut Ari selama menikah dengan dirinya, Inge sendiri tak pernah bekerja. Ari Wibowo sambil tersenyum, selama ini saat bersama dirinya, Inge tak pernah bekerja, namun selepas ada polemik ini, Inge malah pilih bekerja, apalagi langsung menjadi direktur di salah satu perusahaan kecantikan. Jadi saya sekarang bahagia kalau tahu akhirnya Inge bisa kerja, akhirnya bisa mandiri, bisa fokus ke sesuatu gitu. Jadi ya semoga sukses buat Inge. Pada dasarnya kita manusia kan hidup cuma sekali. Kita sama-sama layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Waktu aku balik dari Melbourne kan aku sempat kerja dulu. Aku sempat kerja kan pas aku udah hamil, pas Kenzo mau lahir itu. Tapi sebelumnya kan aku sempat kerja, jadi paling terakhir bekerja tuh ya 15 tahun yang lalu lah. Lantas seperti apa pasca digugat cerai oleh Ari Wibowo? Inge Anugrah kini menjelma menjadi wanita mandiri dan tak lagi mendompleng hidup orang karena memiliki pekerjaan mentereng, yaitu Direktur Marketing Brand Kecantikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jika melihat ke belakang, tepatnya saat Inge Anugrah baru saja digugat cerai oleh Ari Wibowo, wanita 42 tahun itu secara mengejutkan mendadak mendapatkan pekerjaan dari Dr. Richard Lee. Hebatnya lagi, Inge yang merupakan lulusan S2 luar negeri dan sempat memutuskan tidak untuk bekerja setelah menikah itu pun mendapatkan posisi jabatan yang mentereng, yaitu Direktur Marketing di salah satu brand kecantikan milik Dr. Richard Lee. Atas pekerjaan yang ia miliki dan hari-harinya pun kini berubah 180 derajat menjadi seorang wanita karir, Inge pun mengaku bersyukur dan bahagia lantaran hidupnya kini lebih tenang karena kini sudah bisa membiayai hidupnya sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Setelah diskusi sama Dr. Richard, ternyata aku tuh nggak harus yang 9 to 5 di office behind the desk, enggak. Mungkin Dr. Richard juga ngerti ya, aku tipenya kan anak yang pecicilan gitu loh, nggak bisa behind the desk tuh nggak bisa. Jadi sudah disediakan tim, basically tim aku itu yang akan menghandle semuanya nanti setelah ketemu sama aku gitu. Jadi aku nggak harus 9 to 5 behind the desk, enggak. Deg-degan sih enggak, seru, challenging, dan looking forward untuk bisa ngelakuin yang aku bisa, iya. Tapi deg-degan takut enggak, lebih kayak seru sih, lebih mobile aja. Sekali-sekali banget memang aku harus visit pabriknya. Yang pertama setelah podcast, saya juga jadi terkejut ya. Setahu saya dia ibu rumah tangga biasa, tapi ternyata setelah podcast itu saya baru tahu bahwa beliau S1-nya di Kanada, luar biasa banget kan. S2-nya di Australia, sayang banget disia-siakan. Kayaknya keuntungan saya deh kalau saya jadikan dia direktur marketing saya pikir ya. Dan juga kan beliau lagi butuh suatu pekerjaan untuk kehidupan beliau sekarang ya. Makanya saya telepon beliau, saya nyatakan mau nggak kalau kerja di tempatku. Aku cariin posisi yang bagus untuk kamu. Mau dong, aku bersedia katanya. Dan akhirnya tadi aku baru ketemu posisi yang pas dan aku sampaikan. Puji Tuhan diterima oleh Inge. Seneng banget, tadi sih kaget, siok. Ya tapi bersyukur, seneng banget karena setidaknya sekarang aku udah punya sesuatu pegangan, udah bisa punya pekerjaan tetap lah istilahnya, jadi seneng banget. Ya saya seneng juga ya, seneng lah, suatu kebanggaan lah. Saya tuh Inge tuh benar-benar orang yang strong, kuat gitu ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.